Halo bunda-bunda, assalamualaikum dan selamat datang kembali di dapur Mami Nicong ya. Kali ini dapur Mami Nicong mau bikin lumpia. Nah, lumpianya ini isinya rebung dan jamur. Jadi tidak ada ayam, tidak ada udang, tapi diganti dengan jamur. Rasanya nggak kalah sama isian udang ataupun isian ayam. Ini rasanya gurih banget, terus crispy banget dan cocok banget dijadiin menu untuk buka puasa. Selain bakwan goreng atau tahu goreng, ini bisa diganti pakai lumpia dan ini enak banget. Cara bikinnya adalah yang pertama siapin jamur kuping. Nah, jamur kupingnya ini aku pakai 150 gram atau satu bungkus ya kalau di abang-abang yang jual di pasar. Terus ini aku cuci pakai 1 sendok teh garam. Terus juga aku buang-buangin ujung-ujung jamurnya supaya bersih. Dan aku cuci 2 kali, terus ditiriskan ya. Kemudian jamurnya diiris kecil-kecil ya bun, dicop atau dicacah. Ini dia penampakannya setelah jamurnya aku cacah, aku iris jadi kecil-kecil. Kemudian setelah ini aku mau olah rebungnya. Tips supaya rebungnya tidak bau pesing. Jadi setelah kita beli rebung, kemudian kita kukus dulu selama 10 menit. Dan kukusnya itu dibarengin sama 4 lembar daun jeruk ya bun. Setelah dikukus, kemudian didinginkan sebentar dan langsung dicuci dengan 1 sendok makan garam dan diulangi sampai dengan 3 kali bilasnya ya bun, supaya si lumpianya benar-benar aman dari rasa pesing dan bau pesing. Oh ya, aku pakainya ini 350 gram rebungnya ya bun. Terus aku iris-iris sama kayak aku iris tadi si jamur dan aku cacah juga jadi kecil-kecil seperti ini. Ini dia penampakannya setelah aku cacah si rebungnya. Kemudian aku juga iris bumbunya, yaitu 6 bawang merah, 6 siung dan 4 siung bawang putih. Sama seperti si jamur tadi, jadi bawang merah, bawang putihnya aku cacah semua ya bun, jadi kecil-kecil. Kemudian aku juga pakai ebi 2 sendok makan. Nah, ebinya ini udah ditumis ya bun, jadi aku tumis pakai minyak dikit terus aku sisihin. Dan aku juga pakai 1 biji telur tapi putihnya aja untuk perekat nanti pas lagi ngegulung lumpianya supaya tidak bocor pas digoreng. Dan satu lagi aku pakai kulit lumpia. Nah, kulit lumpianya ini aku pakainya 17 biji karena si lumpianya ini nanti jadinya 17 biji. Dan setelah ini aku masukin cooking oil sedikit aja untuk numis. Kemudian aku tumis bawang merah dan juga bawang putihnya sampai agak layu ya. Kemudian aku masukin jamurnya ya. Nah, jamurnya ini aku oseng-oseng dulu sampai sedikit layu, baru aku masukin bahan-bahan yang lain. Nah, ini saatnya masukin rebung. Aku masukin rebungnya, terus aku oseng-oseng sebentar supaya airnya keluar dan menguap. Jadi lumpianya nanti pas lagi digulung itu tidak basah ya bun. Jadi lumpianya aman, nanti nggak terlalu basah dan nggak bikin kulit lumpia jadi lembek. Nah, ini saatnya bumbuin tumisan lumpianya. Aku bumbuin pakai 1,5 sendok teh garam. Dan ini bisa disesuaikan dengan selera bunda-bunda di rumah. Kalau ngerasa keasinan atau kurang asin, bisa dilebihin atau dikurangin garamnya ya. Kemudian aku tambahin 1 sendok makan lada bubuk dan 3 sendok makan saus tiram serta 3 sendok makan gula pasir, karena memang tes lumpia itu ada manis-manisnya. Dan menurut aku ini sudah pas asin, gurih serta manisnya ya bun. Dan kemudian dioseng-oseng sebentar dan dimasukin ebinya yang 2 sendok makan tadi dan dioseng-oseng lagi sampai matang ya bun. Kemudian setelah tumisannya matang, sebelum diangkat aku kasih 2 sendok makan
minyak wijen. Dan ini nggak ke-record pas masukin minyak wijen karena kameraku mati, jadi sorry. Tapi di step ini dimasukin 2 sendok makan minyak wijen ya bun, jangan lupa dioseng sebentar, kemudian diangkat dan disisihkan, ditaruh di mangkok dulu. Kemudian kita siapin bahan-bahan yang lain. Nah, ini saatnya ngebungkus lumpianya. Aku siapin kulit lumpia 1 biji, terus aku kasih 2 sendok makan isian atau tumisan yang tadi ya. Terus aku gulung 2 kali. Setelah digulung 2 kali, pinggir-pinggirnya aku reketin pakai telur putih yang tadi atau putih telur yang tadi. Dan dilipat lagi, dimasukin ke dalam bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian aku gulung lagi. Setelah itu atasnya juga aku kasih putih telur yang tadi dan kemudian digulung lagi. Dan jangan lupa gulungnya itu pelan-pelan supaya hasilnya maksimal bagus. Dan putih telur ini ngebuat kulit lumpianya benar-benar rekat. Asal ngasihnya rata, ini tidak akan bocor pada saat digoreng. Sama sekali anti bocor. Jadi jangan khawatir ya, kulit lumpianya itu bakal bocor kemana-mana isinya, kemudian ngotorin minyak, itu enggak. Setelah dilem pakai putih telur ini, asal ngelemnya rapi, itu enggak akan kejadian yang namanya bocor. Dan ini tinggal dilipat lagi lumpianya sampai semuanya selesai. Terus kalau misalnya bunda-bunda lagi habis stok telur di rumah, putih telurnya tadi bisa diganti dengan 2 sendok makan tepung terigu dan dikasih air secukupnya sampai teksturnya tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Nah, ini dia hasil lumpianya, ada 17 biji dengan isian masing-masing 2 sendok makan. Terus ini kalau nggak mau digoreng sekarang, bunda bisa taruh di kulkas, jangan di freezer ya bun, taruh aja di kulkas di bagian bawah. Kemudian ditaruh di tempat yang kedap udara, ini bisa digoreng besoknya lagi dan ini tahan sampai 2 hari. Kalau lebih 2 hari biasanya kulitnya menjadi agak lebih keras. Nah, kemudian ini aku goreng lumpianya yang tadi udah digulung. Gorengnya harus dengan minyak yang sudah panas ya bun, karena isiannya sudah matang. Jadi gorengnya juga jangan terlalu lama-lama. Kalau sudah golden brown itu langsung diangkat supaya tidak gosong. Untuk saus lumpianya, resepnya aku taruh di description box ya bun. Karena kalau aku taruh di sini, videonya bakal kepanjangan banget. Jadi aku taruh di description box. Dan bikin sausnya itu super gampang banget, cuma 10 menit aja udah jadi. Terus bahan-bahannya juga mudah banget diikuti. Nah, ini dia penampakan lumpia yang sudah digoreng matang ya bun. Dan kelihatan banget dari luar lumpianya super crispy. Terus walaupun gak pakai ayam cincang ataupun udang cincang, lumpia ekonomis ini tetap enak rasanya dan gak kalah sama yang ada udang ataupun ayam cincangnya. Dan aku ingetin lagi, buat bunda-bunda yang cuma mau goreng lumpianya beberapa biji aja kayak aku, itu sisanya bisa ditaruh di kulkas di bagian bawah ya, bukan di chiller, bukan di freezer, tapi di bagian bawah supaya kulitnya tidak keras dan pada saat digoreng akan seperti baru bikin.
And thank you so much sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, ataupun share video ini untuk mendukung channel Mami Nichong. Terima kasih. Dan jangan lupa lihat video-video yang lainnya ya. Thank you.